Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya di masa pandemi ini. Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu. Lagu ini judulnya Berkat Kemurahan-Mu. Ini lagunya NDC. Lagu ini mengajarkan kita buat selalu bersyukur. Lagu ini ngajarin kita buat berterima kasih atas semuanya. Ya, seperti yang teman-teman tahu, sekarang ini bulan Agustus yang identik dengan kemerdekaan. Jadi saya mau ajak teman-teman, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Kita mau bersyukur atas semuanya, karena kita 76 tahun yang lalu kita bisa merdeka dan bisa ada Indonesia ini bisa berdiri sampai sekarang. Yuk saya ajak semuanya tutup mata, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya yang Kau berikan Tuhan.
sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kembali bersama saya dengan Kak Melisa. Saat ini kita sebelum memulai kegiatan belajar mengajar sekolah, kita mau mendengarkan sedikit cerita tentang yang bersangkut paut dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kebetulan hari ini adalah sehari sebelum kemerdekaan Indonesia, betul? Hari ini tanggal 16 Agustus dan besok tanggal 17 Agustus. Makanya Kak Melisa juga pakai bajunya berwarna merah dan tulisannya Untukmu Indonesia. Biar kita semua semangat menyambut kemerdekaan Indonesia walaupun kita semua masih di rumah masing-masing. Tapi sebelum masuk ke sedikit cerita tentang kemerdekaan, kita mau berdoa dulu supaya kita sama-sama bersatu di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Saat ini kami mau mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Sebelumnya kami akan mendengar sebagian dari cerita-Mu Tuhan. Biar kami semua dapat mendengarkannya dan bisa menangkap semua cerita yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, sebelum mulai, Kak Melisa mau ngasih PR. Nah, biar kalian semua baca di rumah. Ini cukup panjang sedikit ayatnya tapi kalian baca supaya kalian tahu cerita tentang ketika bangsa Israel dibawa Tuhan untuk keluar dari perbudakan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Itu ada di Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Sekali lagi ya, kalian baca nanti setelah kegiatan sekolah selesai, kalian baca masing-masing di Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 ya. Kalian baca cerita ini. Nah, dalam ayat tersebut diceritakan bahwa Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan itu rindu melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Melalui apa? Pertama kali Tuhan memanggil dan memilih seorang pahlawan saat itu. Ya bisa disebut pahlawan lah ya, karena dia membawa bangsa Israel keluar sampai masuk dalam perjanjian walaupun bukan dia yang masukin. Tapi dimulai dari beliau. Siapa coba namanya? Yaitu Musa. Nah, Tuhan memilih Musa dan memanggil Musa untuk dia bisa memimpin bangsa Israel ini keluar dari perbudakan. Nah, kalian tahu walaupun Tuhan memilih dan Tuhan merencanakan bangsa Israel ini keluar dari perbudakan, tapi tidak semudah kata-kata. Jadi dalam perjalanannya, dalam prosesnya, itu banyak sekali lika-likunya. Bahkan sepertinya menemukan jalan buntu. Jalan buntu seperti apa sih? Nah, coba kalian simak dan tonton sedikit klip tentang perjalanan bangsa Israel. Itu baru satu kejadian loh, nggak dari awal sampai akhir. Ini hanya salah satu ketika bangsa Israel menemukan hambatan, sepertinya jalan buntu, nggak bisa kemana-mana. Nah, coba kalian tonton di klip berikut ini ya. Sebentar saja, tolong nonton dengan baik. Ya. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah nonton semua tadi? Tentang apa judulnya?
menyeberangi Laut Teberau. Nah, itu cerita tentang bangsa Israel dalam perjalanannya dikejar-kejar oleh pasukan Firaun itu. Mereka menemukan laut sepertinya tidak bisa menyeberang. Lautnya gede banget. Mereka juga bingung gimana ini. Wah, di belakang kita udah dikejar-kejar oleh tentara, udah dikejar-kejar sepertinya mau, ya rasanya gimana ya kalau dikejar-kejar, rasanya nggak enak ya. Tapi Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memimpin, Tuhan mengendalikan semuanya, eh, sampai menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya dan laut itu terbelah. Ketika laut itu terbelah, mereka bangsa Israel bisa menyeberang. Setelah semuanya menyeberang sampai ke seberang, pasukan yang di belakang yang mengejar itu sudah ada di tengah-tengah lautan. Tapi tiba-tiba kereta mereka itu kan kelihatan ya tadi, rodanya pada miring. Jadi mereka tidak bisa maju. Sedangkan mereka jadi bingung, ketakutan. Gimana kita nggak bisa maju, sedangkan ini laut sepertinya mau menutup. Dan benar saja ketika sampai bangsa Israel nyampe di seberang, Musa kembali mengangkat tongkatnya dan laut itu kembali menutup. Ketika kembali menutup, itu semua tentara habis tenggelam. Nah, itu adalah kuasa Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Itu hanya Tuhan yang bisa mengendalikan. Secara manusia emang kita bisa membelah lautan. Tidak bisa. Setelah kejadian itu pun sampai saat ini pun tidak ada lagi manusia yang bisa membelah lautan. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan mengendalikan dan Tuhan memimpin kita semua. Nah, setelah kita nonton YouTube tadi kita tahu ya, kuasa Tuhan tuh sangat dahsyat. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan bangsa Israel mungkin habis saat itu juga dan tidak ada cerita yang seperti di Alkitab yang nanti kalian baca yang tadi Kak Melisa kasih. Nah, apa sangkut pautnya Kak Melisa dengan kemerdekaan Indonesia? Nah, itu kan cerita tentang kemerdekaan bangsa Israel. Sedangkan Indonesia sendiri, kita pun merdeka karena Tuhan. Melalui siapa? Melalui para pahlawan yang berjuang, yang berperang melawan musuh-musuh kita sehingga Indonesia bisa merdeka. Pahlawan itu apa Kak Melisa? Kalian mungkin belajar nanti di pelajaran di sekolah ya. Kalian akan mengetahui beberapa nama, beberapa cerita tentang pahlawan ketika mereka memperjuangkan satu daerah. Nah, gampangnya yang saat ini kita mau tahu sih mukanya pahlawan kayak apa. Kalian semua punya uang kan? Atau pernah lihat uang. Nah, di dalam uang itu banyak beberapa contoh pahlawan-pahlawan. Contohnya ini ya. Di uang berapa ini? 5.000. Di sini ada gambar siapa gitu. Itu foto siapa di situ. Ini adalah salah satu pahlawan Indonesia yang sangat berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Di sini siapa ya? Coba baca namanya. Dr. Idham Khalid. Nah, ini salah satu pahlawan Indonesia. Di uang 5.000. Mungkin di 1.000 ada, di 2.000 ada, ini 5.000 ada. Nah, ini Kak Melisa punya satu lagi nih uang. Nah, ini uang 50.000. Ada siapa di sini? Coba dibaca. Namanya ada di bawahnya. Dr. Juanda Kartawijaya. Nah, ini juga salah satu pahlawan Indonesia yang sangat berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Dan masih banyak contoh-contoh pahlawan yang lainnya yang kalian bisa baca di buku-buku sejarah, yang bisa kalian temui. Mungkin kalian waktu main ke museum, tapi saat-saat ini mungkin belum bisa main ya. Tapi dari rumah saja kalian bisa lihat di beberapa uang kertas. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca namanya ada di bawahnya sini. Nah, itu adalah pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah, jadi kalian dari cerita ini bisa mengerti ya bahwa di sejarah kemerdekaan Indonesia pun Tuhan punya peran penting. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa merdeka dan kita tidak dapat menikmati kemerdekaan sampai saat ini. Jadi kita mau menghargai, kita mau mengucap syukur dalam menjelang kemerdekaan Indonesia ini bahwa Tuhan telah memilih dan memimpin bangsa Indonesia sampai kita bisa merdeka dan kita bisa hidup menikmati kemerdekaan itu. Nah, sampai sini dulu anak-anak, cerita tentang kemerdekaan bangsa Indonesia yang Tuhan telah taruh. Nah, sebelum kita mengakhiri dan memulai sekolah pada hari ini, kita mau berdoa kembali ya anak-anak. Bapa yang di surga, mengucap syukur untuk cerita devotion pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami
rasa pengucapan syukur yang tinggi dan besar terhadap-Mu Tuhan, bahwa kemerdekaan itu tidak sekedar hanya kita terima dengan cuma-cuma, tapi banyak pengorbanan di baliknya Tuhan, yaitu pengorbanan dari para pahlawan-pahlawan yang mungkin sampai gugur di tengah peperangan Tuhan, yang mungkin sampai terbunuh, yang mungkin sampai tersiksa Tuhan. Bahkan mungkin kalau ada yang hidup pun mereka dalam keadaan cacat, mungkin kehilangan tangan, kehilangan kaki Tuhan. Kami ucap syukur untuk perjuangan mereka semua Tuhan yang telah Engkau pilih Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semua itu dalam rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat mempelajari bahwa setiap jalan buntu bersama dengan Engkau pasti ada jalan keluar Tuhan. Seperti cerita tadi yang kami tonton tentang menyeberangi laut Teberau Tuhan, sepertinya jalan buntu di hadapan kami Tuhan. Tetapi jika kami mengandalkan Engkau, jika kami berharap kepada Engkau dan bergantung kepada Engkau, Engkau akan sendiri yang menaruh dan akan membukakan jalan di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua itu menjadi pelajaran bagi hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga memulai setiap pelajaran kami pada hari ini. Kau pimpin kami, Kau berikan kami fokus, Kau berikan kami hikmat, daya tangkap, menangkap untuk setiap pelajaran yang kami dapatkan pada hari ini juga Tuhan. Kau yang juga berikan kesabaran pada guru-guru kami dalam mengajar kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semua untuk waktunya, untuk mendengarkan cerita dari kami Alisa ini Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Dadah. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.